Kami besar dengan musik barat pastinya awalnya. Tapi seiring kami menemukan musik Indonesia dari masa lalu yang ternyata bisa menggugah jiwa remaja kami gitu. Hal-hal seperti itulah yang membuat kami makin ingin menggali seperti apa sih musik Indonesia itu, khususnya musik Indonesia dari masa lalu. Started in 2013, Irama Nusantara is an initiative that attempts to collect and archive old Indonesian music online so that it's available for the public to experience. This includes not just the audio information, but also the historical background and record-specific details. Informasi yang kami butuhkan itu nyaris tidak tersedia saat itu. Masih terpenjara, katakanlah ya, dalam dinding-dinding privat kolektor. Kami ingin berusaha menghancurkan tembok-tembok tersebut gitu. Starting with their own personal collection, Irama Nusantara eventually extended their archival project to records they obtained from friends, institutions, and from scouring the local market for hidden gems. They now have more than 4,000 albums. Setelah kita mengkolek piringan hitam, entah itu dari pedagang, entah itu dari kolektor, piringan hitamnya dilihat, apakah ini kira-kira masih bisa jalan, apakah kondisinya lancar atau enggak, dan barulah proses pemindahan ke digital. Despite their best efforts, archiving musical history in Indonesia has proven to be a tough task. Limited distribution in the past and an unsupportive environment have reduced the number of sources available to them. However, they continue their efforts in documenting the past simply because of their love for Indonesia's musical history and how it can inform the present. Setiap era itu memiliki rasa spesial tersendiri ya. Ketika masuk ke era Soekarno, di situ terlihat keresahan anak-anak muda. Jadi mereka ingin mengapresiasi rock and roll secara utuh, namun negara melarang, yang pada akhirnya mereka bisa menginfus rock and roll ke dalam identitas musik Indonesia. Itu sih yang benar-benar yang menurut kami salah satu momen di mana musik Indonesia itu mencapai sesuatu yang fantastis ya. Bisa dibilang data-data ini semua, lagu-lagu ini, rekaman-rekaman ini, itu dari masa lalu. Tapi jika setidaknya musisi atau seniman musik Indonesia memiliki akses untuk bisa mengapresiasi, melihat kembali karya-karya yang pernah ada di negeri ini, pasti mereka akan membuat sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Kita tidak berbicara tentang nostalgia di sini. Kita berbicara tentang mungkin bisa bilang malah masa depan.